Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini Alhamdulillah semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kita akan mengulas materi bab 1 tentang surah Al-Alaq. Lihat baik-baik dalam slide yang akan ditampilkan berikut tentang surah Al-Alaq yang artinya segumpal darah. Ini adalah materi bab 1 dari pelajaran kita, materi mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, di sini anak-anak harus tahu bahwa apa yang akan kita pelajari dalam materi Al-Quran Hadis kita kali ini. Nah, di sini ada peta konsep dan juga indikator pencapaian kompetensi yang harus kita kuasai. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang harus kita kuasai yakni membaca surah Al-Alaq, memahami surah Al-Alaq, menghafal surah Al-Alaq, menulis surah Al-Alaq dan memahami kandungan surah Al-Alaq. Mudah-mudahan anak-anak pasti bisa menguasai semua ini dengan baik. Nah, yang pertama anak-anak, untuk membaca surah Al-Alaq, nah di sini kita tentu sudah menghafalkan surah itu dengan baik dari ayat 1 hingga 19. Silakan dibaca dengan baik dengan tajwid dan makhraj yang baik ya. Nah, selanjutnya anak-anak kita juga harus mengetahui tentang surah Al-Alaq, hal yang terkait dengan surah Al-Alaq apa saja. Karena itu yang akan menjadi pemahaman kita tentang surah ini. Terdiri 19 ayat, dinamakan Al-Alaq karena diambil dari ayat kedua. Al-Alaq artinya segumpal darah. Kemudian surah Al-Alaq ini adalah surah yang ke-96 setelah surah At-Tin dan sebelum surah Al-Qadar. Berikutnya, karena semua ayatnya turun di kota Makkah, maka surah Al-Alaq ini masuk dalam kategori surah Makkiyah. Di dalamnya juga terdapat wahyu yang pertama kali turun, yaitu ayat 1 sampai 5. Dan ayat ini turun bertepatan dengan malam 17 Ramadan yang kita peringati sebagai nuzulul Quran. Nah, ingat-ingat ya anak-anak, kita akan lanjut berikutnya tentang terjemah surah Al-Alaq. Karena ini juga harus dikuasai, di situ ada terjemah surah Al-Alaq 1 sampai 5. Kalian nanti bisa lihat sendiri di slide ini, dibaca dan diingat-ingat dari ayat 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan dan seterusnya. Nah, di sini juga terjemah ayat 6 sampai 10. Ini kita akan lihat sendiri, mudah-mudahan anak-anak bisa mengingat-ingat sambil dibaca ayatnya, kemudian dilanjutkan dengan artinya seperti itu. Nah, di sini juga ada terjemah surat Al-Alaq ayat 11 sampai 15. Ini terjemahnya dilihat sendiri. Nah, kita kemudian yang terakhir ayat 16 sampai 19. Nah, mudah-mudahan terjemah nanti bisa dikuasai dengan baik. Selanjutnya tentang kandungan surah Al-Alaq. Nah, kandungan ini berarti pelajaran apa yang ada dalam surah Al-Alaq? Ini yang pertama ada 3 poin penting. Di situ ada perintah dalam ayat 1 sampai 5 diperintah untuk ikra, membaca. Membaca artinya apa? Mempelajari semua ilmu pengetahuan, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Apalagi teknologi saat ini begitu pesat ya, maka kita nggak boleh, sebagai seorang muslim nggak boleh kalah, kita harus kuasai teknologi. Kemudian yang berikutnya di situ adalah peringatan kepada Abu Jahal yang pernah melarang Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat. Ini juga di situ ada ayatnya. Kemudian di ayat terakhir kandungannya berisi tentang larangan bagi kita untuk mengikuti perbuatan orang yang jahat. Jadi jangan sampai ikuti orang yang jahat. Dan juga di situ ada berisi perintah. Perintah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya kandungan surah Al-Alaq. Ingat ya anak-anak? Nah, yang terakhir di situ ada latihan menulis. Untuk yang pertama, Ibu yakin karena semuanya kelas 6, jadi untuk 1 sampai 19, kalian bisa menulis melalui lembar worksheet ini. Latihan dilihat sebelahnya, ditulis di sini, seperti itu awalnya. Nanti kemudian silakan tulis tanpa melihat. Ya. Demikian tadi anak-anak pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan barokah ilmu yang manfaat. Sampai bertemu pada pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.